Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laras Witria Hikmatunisa, kelas R6C dengan NPM 2019-465-00165. Jadi untuk pengertian akhlak ini adalah hal yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja yang muncul dari dorongan jiwa secara spontan. Ilmu akhlak ini yaitu ilmu yang mempelajari dan memberi petunjuk bagaimana berbuat kebaikan dan menghindar dari keburukan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Akhlak menggunakan penentuan baik dan buruk perbuatan manusia dengan tolak ukur ajaran Al-Quran, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, "Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan." Untuk keutamaan akhlak ini terdapat di berbagai aspek yang bersifat pribadi, akal, dan amal perorangan dalam masyarakat. Atas dasar itulah pendidikan akhlak menurut Imam Al-Ghazali memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi diri, yaitu orang yang dengan dirinya dengan Tuhan. Yang kedua dimensi sosial, yaitu dengan masyarakat, kemudian pemerintah dan pergaulan dengan sesamanya. Dan yang ketiga dimensi metafisik, yaitu akidah dan pegangan dasar. Untuk jawaban yang ketiga tentang adab etika belajar dalam Islam, yang pertama itu niat karena Allah, dan yang kedua selalu berdoa, yang ketiga selalu bersungguh-sungguh, yang keempat menjauhi maksiat, yang kelima selalu rendah hati, yang keenam memperhatikan penjelasan ustadz atau guru atau dosen atau orang yang membimbing. Kemudian yang ketujuh itu dia menyimak dan memperhatikan. Dan yang kedelapan itu menghafal dari apa yang sudah dipelajari. Kemudian yang kesembilan itu diamalkan dari apa yang sudah diberikan oleh orang yang membimbing itu. Dan yang ke-10 adalah mendakwahkan. Untuk yang keempat, etika beragama, berbangsa, dan bernegara ini, yang pertama itu kita harus menegakkan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan. Kebenaran dan keadilan adalah sesuatu yang paling dicari oleh setiap manusia. Bahkan kehidupan manusia itu sendiri disebut sebagai proses dalam mencari keadilan dan kebenaran. Islam adalah agama yang akan selalu berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Bahkan menegakkan keadilan dan kebenaran adalah kewajiban bagi setiap muslim kapan saja dan di mana saja. Kemudian yang kedua adalah menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Secara generologis, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jenis yang sama, nenek moyang yang sama, dan dari bahan yang sama, yaitu tanah. Dan persamaan inilah yang menjadi dasar pentingnya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Penegakan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam menjadi tujuan diturunkannya syariat yang mencakup 5 hal, yaitu hak beragama, hak hidup, hak intelektual, hak kekayaan, dan hak keturunan. Kemudian yang ketiga ini mewujudkan kemaslahatan kepentingan umat dan inti dari syariat Islam adalah terwujudnya kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini bisa bersifat material maupun non-material, baik untuk dirinya dan juga orang lain. Kemaslahatan adalah sesuatu yang bersifat universal, berlaku di mana aja dan kapanpun, sehingga harus diperjuangkan oleh setiap manusia dalam berbangsa dan bernegara. Kebijakan atau keputusan hukum yang ada di negara ini pun harus mengacu kepada terwujudnya kemaslahatan umat. Bahkan dalam kaidah fikih dikatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Nah, yang terakhir untuk pengertian dari musyawarah. Menurut Abdul Hamid Al-Ansari mengatakan bahwa
Syura atau musyawarah berarti saling merundingkan atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah atau meminta pendapat dari berbagai pihak untuk kemudian dipertimbangkan dan diambil yang terbaik dari hasil musyawarah tersebut. Untuk etika berdemokrasi dalam Islam, yang pertama adalah musyawarah atau asyura. Nah, prinsip ini itu menjelaskan cara pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dengan mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi atau golongan, yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Imran ayat 159, yaitu wasyawirhum fi yang artinya dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian yang kedua adalah etika berdemokrasi dalam Islam ini adalah adil, yang mana penegakan hukum di berbagai sektor kehidupan ini agar berjalan adil dan bijaksana bagi semua orang. Ayat Al-Quran juga menjelaskan prinsip ini pada surat Al-Maidah ayat 8, yaitu yang disebutkan bahwa i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, yang artinya berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian yang ketiga adalah memenuhi kepercayaan atau amanah. Setiap orang yang terlibat dalam demokrasi wajib menjaga amanah yang dititipkan saat musyawarah. Prinsip amanah ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat 58. Itu bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi ahtakumu bil adl, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan keadilan. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab atau al-masuliyah. Setiap muslim harus wajib menyadari jabatan atau kekuasaan adalah amanah yang diemban dan harus dilaksanakan, dan mereka dititipi oleh Allah, oleh masyarakat, wajib bertanggung jawab di depan Allah dan mempercayakannya. Nah, Nabi SAW telah mengingatkan prinsip tanggung jawab ini pada hadisnya, yang artinya setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Untuk yang terakhir, etika berdemokrasi di dalam Islam ini yaitu kebebasan atau al-hurriyah. Bagi seorang muslim, kebebasan ini wajib ditetapkan selaras dengan tanggung jawabnya. Nah, kebebasan ini dilakukan tanpa kendali orang atau individu atau kelompok yang mana nantinya akan merugikan lingkungan sekitar. Ada surah Al-Imran ayat 104 yang mengingatkan kita seputar kebebasan dalam demokrasi, yaitu bismillahirrahmanirrahim, wa takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.